wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Iratunza. Saya salah satu mahasiswi semester 4 di Universitas Islam Ainur Lampung dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, dalam video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang sunnah, bid'ah, dan juga hikmah dari berbagai jenis ibadah dalam Islam. Islam sebagai agama yang sangat sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah hingga muamalah, semua telah terperinci dalam Al-Quran dan juga telah diberikan tauladan langsung dari Rasulullah SAW dalam bentuk sunnah. Dalam kehidupan, mempelajari mana yang termasuk ajaran Nabi dan mana yang bukan itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Agar kita tidak terjatuh dalam ketersesatan atau menambah-nambahkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya atau tidak pernah ada sebelumnya. Ini dalam hal agama. Kemudian sekarang ini banyak sekali dari kalangan kita yang masih belum bisa memahami dengan benar terkait bid'ah dan juga sunnah. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa sunnah itu tidak penting karena tidak wajib katanya. Padahal dengan kita mengamalkan sunnah itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Sementara itu tidak sedikit juga dari kalangan kita yang sangat mudah sekali dalam melabeli segala sesuatu itu bid'ah tanpa memahami atau mengetahui kaidah syariat atau ijtihad ulama. Bahkan dalam praktik ibadah sehari-hari pun kita masih banyak menemukan perbedaan-perbedaan pendapat yang mana dengan adanya perbedaan itu menyebabkan perpecahan antara umat beragama, umat Islam. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengetahui dua konsep ini, bid'ah dan juga sunnah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan nanti saya insya Allah akan membahas tentang sunnah dan bid'ah secara singkat, dan juga saya akan membahas tentang hikmah dari berbagai jenis ibadah dalam Islam, yang mana selama ini kita sebagai umat Islam kebanyakan itu melaksanakan ibadah hanya untuk formalitas saja. Dan semoga setelah mendengar pembahasan ini, semoga semuanya melakukan ibadah itu ikhlas dan bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan segala bentuk ibadah. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama yaitu sunnah. Sunnah secara bahasa itu berarti jalan atau cara atau kebiasaan yang mana hal tersebut itu mengacu pada segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun sifat-sifat beliau. Sedangkan secara istilah sunnah itu bermakna berbeda-beda karena dilihat dari bidang kajiannya masing-masing. Misalnya dalam bidang ilmu hadis memaknai sunnah itu merupakan segala hal yang asalnya itu dari Rasulullah SAW, baik dari perkataan beliau, kemudian perbuatan beliau ataupun sifat beliau. Itu yang dinamakan sunnah di bidang ilmu hadis. Dan yang kedua itu dalam bidang ilmu fikih.
Ilmu fikih memaknai sunnah itu adalah segala sesuatu hal yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala dan apabila ditinggalkan itu tidak berdosa. Dan jika dilihat dalam ilmu usul fikih itu sunnah itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang mana sunnah ini digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Jadi sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia menjadi penjelas dan pelengkap Al-Quran karena banyak sekali ayat Al-Quran yang bersifat umum yang perlu dijelaskan lagi secara rinci oleh sunnah Nabi. Begitu. Yang selanjutnya adalah bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa berasal dari bada'ah. Bada'ah itu artinya mengada-adakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, bid'ah itu setiap perkara baru yang dalam urusan agama itu tidak ada dasar hukumnya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah atau hadis, kemudian di dalam ijma ataupun atsar salafus sholih, itu tidak ada dasar hukumnya, itu dinamakan bid'ah. Dan para ulama juga berpendapat bahwa bid'ah itu ada dua. Yang pertama itu ada bid'ah dalalah atau bid'ah sesat. Bid'ah ini berkaitan dengan urusan ibadah dan tidak pernah ibadah ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat beliau, serta bid'ah ini menyelisihi prinsip syariat Islam. Salah satu contohnya adalah melakukan ritual-ritual yang tidak ada dalilnya. Dan kemudian contoh lainnya adalah menambah rakaat pada sholat fardu. Itu merupakan bid'ah dalalah atau bid'ah sesat. Dan yang selanjutnya, sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa ada yang namanya bid'ah hasanah atau bid'ah baik. Menurut sebagian ulama itu, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta dapat membantu pelaksanaan ibadah, itu bisa dikatakan dengan bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah itu tersebut. Contohnya penggunaan pengeras suara di dalam masjid itu merupakan bid'ah hasanah. Kenapa demikian? Yang mana hal ini itu merupakan inovasi dalam hal keduniaan atau kemaslahatan umum yang tidak sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Itu yang dinamakan dengan bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Namun sebagian ulama seperti Imam Maliki dan juga Syekh Albani, mereka berpendapat bahwa semua bid'ah dalam agama adalah sesat jika tidak dimaksudkan sebagai ibadah tersendiri yang tidak bersumber dari syariat. Itu menurut pendapat dari Imam Malik dan juga Syekh Albani. Jadi bid'ah dalam ajaran Islam memiliki hukum yang penting untuk dipahami, karena bid'ah ini berkaitan dengan kesesuaian suatu amalan dengan ajaran syariat Islam. Jika tidak sesuai, maka itu yang dinamakan dengan bid'ah. Secara umum, hukum bid'ah merujuk pada prinsip bahwa setiap ibadah yang tidak memiliki dasar hukum baik di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu dianggap ditolak. Seperti itu. Kemudian saya akan membahas tentang hikmah dari berbagai jenis ibadah dalam Islam. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengandung hikmah, manfaat ataupun tujuan tertentu.
baik untuk individu maupun untuk masyarakat itu sendiri. Yang pertama yang sering kita lakukan adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama yang mana itu sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan hikmah untuk orang yang mengerjakannya itu yang pertama itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat menumbuhkan rasa tenang dan juga damai bagi yang melaksanakan. Kemudian dengan kita sholat, kita dapat menumbuhkan kedisiplinan waktu, dan juga dengan sholat kita juga dapat membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Itu untuk hikmah sholat. Yang selanjutnya adalah hikmah puasa. Hikmah puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, itu memiliki banyak hikmah. Di antaranya yang pertama itu dapat membantu kita untuk melawan atau mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua itu dapat meningkatkan empati kita terhadap orang yang kurang mampu. Itu salah satu hikmah dari berpuasa. Yang selanjutnya ada hikmah dari berpuasa itu membersihkan jiwa dan juga raga kita. Dan hikmah selanjutnya dilihat dari segi kesehatan. Dengan kita berpuasa, kita itu dapat mendetoksifikasi racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Itu merupakan hikmah untuk kita yang berpuasa. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan zakat. Dengan kita mengeluarkan zakat, kita dapat membersihkan harta kita dari hak orang lain, karena sebagian dari harta kita merupakan hak orang lain. Dan yang selanjutnya, kita juga dapat mengikis sifat kikir dan cinta dunia yang ada dalam diri kita. Dan dengan kita mengeluarkan zakat, kita dapat membantu fakir miskin, dan juga tentunya dalam masyarakat itu dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang selanjutnya adalah hikmah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang puncak yang hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Memiliki hikmah diantaranya yang pertama dapat melatih kesabaran dan juga keikhlasan dari diri kita, dan juga dapat menghidupkan semangat pengorbanan seperti yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga dapat membersihkan dosa-dosa masa lalu. Itu untuk hikmah haji. Selanjutnya ada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran selain dinilai ibadah, membaca Al-Quran juga dapat menjadikan hati kita menjadi tentram dan tenang. Itu merupakan hikmah yang dimiliki saat kita membaca Al-Quran, yang kita dapatkan saat membaca Al-Quran. Yang selanjutnya ada zikir dan juga doa. Zikir dan juga doa merupakan ibadah yang memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menenangkan jiwa dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga menumbuhkan optimisme dan juga ketakwaan yang ada pada diri kita. Jadi setiap ibadah dalam Islam itu mengandung hikmah yang mendalam, baik dari sisi spiritual, sosial, moral maupun kesehatan. Selain itu, terdapat rahasia-rahasia ibadah yang tak kasat mata, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dalam membentuk pribadi muslim yang bertakwa dan tenang. Maka dengan kita memahami hikmah dan juga rahasia ini, semoga kita bisa memperkuat semangat ibadah dan menjadikannya sebagai kebutuhan jiwa, bukan sekedar kewajiban.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.